Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng anjing. Salam sahabat 3R, sahabat 3R. Salam sahabat 5R. Pertemuan ini, kesempatan ini hari ini juga kita masih berada di Ponorogo, ketemu sama Mas siapa namanya? Masis. Masis itu dulunya di mana kerjanya? Dia pernah kerja dulu di istilahnya di merantau lah di negeri Merantau. Elang seperti itu. Di mana? Dulu ke Malaysia pernah. Malaysia berapa tahun? Malaysia mungkin kisaran kurang lebih 4 tahun ya. Malaysia 4 tahun. Iya. Habis itu Habis itu terus kita pulang, terus akhirnya tahu kondisi rumah bagaimana, akhirnya kita berangkat lagi. berangkat lagi ke Malaysia. Dulu berangkat lagi ke kita ambil planning ke Korea seperti itu. Ke Korea? Poin, iya. Wah, luar biasa. Berapa tahun Mas di Korea? Ke Korea saya mungkin satu kontrakan kontrakan. kalau nominal tahun mungkin 4 tahun 4 tahun. 10 bulan seperti itu. Oh, berarti di sana sudah 4 tahun. Begini, di Indonesia sekarang, terutama tahun ini, TKI Indonesia sejumlah 39.000 TKI, baik itu laki-laki dan perempuan. Itu datanya, jadi bukan mungkin, itu datanya real. Soalnya kalau kita dari TKI sendiri pun kita nggak kurang Itu menahu lah ya, istilah itu beberapa yang masih orang. bekerja, yang sudah X dari menjadi TKI TKW itu kan mungkin sudah jutaan gitu ya. Dari jutaan itu selama ini tidak pernah istilahnya dilibatkan dalam hal sampah. Sekarang saya ingin tahu bagaimana pengolahan sampah waktu ada kerja di Hong Kong. Di mana? Di Korea. Iya. Ya pertama-tama sebelumnya minta maaf saya udah disebutkan nama saya Iya, tadi Masis, Masis iya. sudah pernah ke Korea, pernah kerja di pabrik seperti Iya. itu. Kalau istilahnya Mas tadi tanya bagaimana caranya pengolahan sampah di sana. Di sana, di tempat pekerjaan lah. Tempat pekerjaan. Seperti apa? Iya. Apa dicampur atau dibuang atau gimana itu? Kalau masalah sampah ya kita tahu ya. Iya. Di sana itu sampah itu untuk pembuangannya. Kalau kita bandingkan dari di Iya. negeri kita ya, Iya. mungkin ada beda. Di sana tuh cenderung dalam artian dilihat suasananya gitu kan tempatnya bersih, terkenal lah jauh. Iya. Udah banyak yang tahu mungkin tempat Iya. itu di Korea atau di kota-kota sana tempatnya bersih. Itu kenapa? Soalnya kalau di sana itu untuk pengolahan sampah, untuk membuang sampah itu kita itu bayar gitu. Oh, untuk membuang sampah Membuang itu sampah bayar. itu saja bayar. Jadi kita nggak bisa untuk seenaknya mau buang ke sana ke sini itu nggak bisa, soalnya itu kena denda gitu kan. Oh, kena denda. Apalagi wong kita udah poin yang satu tadi, membuang sampah itu harus bayar, itu aja kita kalau bisa berpikir yang logika, Iya. kita pasti tahu bagaimana, oh gini, kita pasti ada pemikiran yang saya kesadaran gitu pasti ada. Jadi yang utama di sana itu sampah itu untuk membuangnya aja itu bayar. Untuk membuangnya bayar. Iya. Terus apa membuangnya? Punya tempat khusus atau warganya atau setiap individunya itu harus memisah atau gimana? Iya. Kalau sampah di sana itu sistem pembuangnya ya, itu bener kata Mas nanti dipisah, dalam artian kita untuk sampah makanan itu sendiri, terus sampah plastik sendiri, terus sampah yang apa ya namanya besi misalkan seperti itu juga sendiri. Jadi beda antara tempat yang satu, Plastik dua, sendiri. tiga, plastik sendiri, makanan sendiri, terus untuk apa tadi yang jenis logam atau Logam mungkin itu. ya itu dari besi misal kaca atau gimana itu sendiri juga. Oh, gitu. Seperti itu. Terus cara pengambilannya apa sendiri-sendiri atau Cara pengambilannya itu setiap pagi. iya Kalau bukan setiap pagi itu ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Dari pemerintah sendiri dari itu mendatangkan truk seperti itu kan. Iya. Truk itu keliling kota, Keliling. di mana ada bank sampah di masing-masing tempat. Itu
diambil untuk pengambilnya itu untuk sampah makanan disisihkan ke truk tadi. Mungkin di sana di truk itu ada ininya juga, ada dalam artian tempat Tempatnya sendiri-sendiri mungkin khusus seperti yang itu. Jadi makanan gitu. jadi kita udah ready, udah siap mana yang ini makanan, mana ini yang plastik, mana ini yang logam. Seperti itu. Itu berarti sudah masing-masing sudah disendirikan gitu. Iya. Berarti teman-teman TKI kita yang di Korea itu juga sama ya? Iya sama, harus memisah gitu ya. harus mengikuti Oh aturan. ini kotak plastik, oh ini gitu ya. Iya. Pernah melanggar nggak? Kalau melanggar sih belum pernah juga. Belum. Yo mungkin kalau setakatnya kita dalam artian melanggar kecil dalam artian plastik bungkus rokok itu mungkin pernah, tapi itu cuma 1 kali atau 2 kali. Tapi yang pasti udah ada tempatnya. Itu misal kita ada apa ya istilahnya bahwa dalam artian bungkus rokok atau mana kan ada tempatnya di sekeliling misalnya di dalam depan toko atau di pinggir jalan itu sudah ada. Sudah. Khusus tempat rokok. Itu kalau kertas itu ininya ikut ke plastik sama ini kertas sama plastik itu udah sendiri. Jadi satu. Jadi untuk rokok ataupun untuk bungkus rokok ataupun plastik itu sama. Gitu. Oh, iya. Terus mungkin tadi sudah pengalaman itu. Sekarang anaknya berapa? Belum dikasih momongan. Alhamdulillah. Oh iya, Pak. Terus kembali tadi di hal maksudnya kita maksudnya membuang sampah itu bayar dalam artian untuk pembayaran gimana gitu kan maksudnya tadi belum tanyakan ya pembayaran gimana. Kalau yang jenis logam itu mungkin bisa secara tunai ataupun untuk jenis logam itu ada tempat itu bisa maksudnya di lain di tempat itu loh di lain tempat sampah yang ada yang disediakan loh itu ada pembuangan jenis logam, tempatnya di sana gitu kita ada informasi ada. Itu bayar, gitu yang jelas yang pernah saya ketahui kan itu kita ada sampah kaca itu pernah saya pengalaman saya itu kita ada pembongkaran apa ya gedung milik kita tempat sewa terus direhab akhirnya kan ada sampahnya itu sampahnya kita kumpulkan terus kita nelpon sama tempat yang terus pembuangan logam tadi ya udah kita meluncur ke sana terus kita berapa ini ditimbang per kilo atau gimana gitu akhirnya deal harga oke sama itu kita buang jadi kita bayar itu yang pengalaman saya untuk jenis logam. Di Korea itu buang sampah bayar. Iya baik itu sudah dipilah ya memang harus dipilah gitu ya. Iya memang harus dipilah gitu ya. Nggak ada yang nggak dipilah ya. Nggak ada. Walaupun dipilah tapi bayar gitu iya. Terus kalau untuk yang lain lagi misalkan untuk makanan atau sampah plastik atau bungkus rokok tadi itu sistem bayarnya saya kurang tahu juga tapi dalam artian kurang tahu itu plastiknya untuk wadah jenis makanan sama wadah jenis plastik itu udah beda itu kan plastiknya beli. Oh iya. Jadi misalnya saya nggak tahu ini bayarnya gimana tapi secara otomatis kita plastiknya itu aja beli kan sama saja itu dengan kita bayar kan. Jadi bungkus plastik untuk makanan itu kita beli yang khusus buat makanan terus yang plastik itu kita juga beli khusus yang buat plastik jadi kalau plastik ini kita tukar itu nggak bisa kena sanksi gitu. Gitu. Jadi beda-beda plastiknya itu. Berarti warna plastik mungkin. Warna plastik sendiri-sendiri. Yang organik sendiri, yang plastik sendiri, terus yang kaca mungkin atau logam itu sendiri gitu ya. Jadi intinya di sana membuang sampah bayar. Iya. Dan harus dipilah. Gitu. Itu sudah pengalaman di sana. Terus sekarang saya mau tanya yang sekarang di sini apakah masih seperti itu atau masih iya monggo. Karena apa? TKI adalah potensi untuk sebagai penggerak masyarakat Indonesia bersih. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan memilah sampah ketika membuangnya di masing-masing kotak yang tersedia. Sekarang ceritakan di sini gimana? Atau di sini sudah punya komunitas atau gimana? Ya jujur ya kemarin sebenarnya untuk hal seperti itu secara otomatis saya terbawa juga, saya baper bahasa gaulnya.
maksudnya kita buang sampah itu harus buang di kemana-kemana itu kan udah selama itu kan udah tahu gitu kan, kita kalau punya sampah harus dibuang ini, itu ke bawah sampai ke rumah, awalnya sampai rumah. Itu karena kita terbawa kan, kita bingung juga, lupa kondisi yang dulu bagaimana, lupa, intinya kita masih terbawa itu kan, kita apa ya, saya pernah itu apa itu kita buka rokok, terus ada plastik, saking terbawanya itu plastik itu saya bingung ini mau tak buang kemana, itu pernah saya taruh kantong terus nanti tak bawa pulang gitu di rumah, sampai segitunya. Tapi akhir tahun, maksudnya akhir habis itu kita udah kembali ke Indonesia, terus kita tahu Indonesia seperti ini, ya mau nggak mau ya mungkin kita kalah seperti itu. Dan berarti kalah mungkin 1 hari 2 hari pemikiran seperti itu masih ada, tapi untuk lama-lama ya bagaimana, udah kondisi seperti ini, ya udah, yang penting kita agak ada ini, mesti agak lebih hati-hati lagi, masih agak lebih punya pemikiran lagi yang bagaimana atau cara positif, bagaimana cara membuangnya, itu masih ada sebenarnya itu. Tapi itu tadi awalnya memang agak dalam artian kita ke bawah di sana ada sudah plastik, kita udah saya kandung ke bawah, tapi sebenarnya itu kan hal yang baik, hal yang baik gitu, gitu, awalnya di sini. Tapi ya gimana lagi, udah, karena ya dari apa yang saya terima dari teman-teman TKI juga banyak sih yang masih sampai sekarang masih seperti itu, maksudnya terbawa di sana membuang sampah sembarangan, nggak mau, sampai sekarang anaknya dilarang untuk buang sampah sembarangan, sampai saya kasih tahu bahwasanya kita atau sebagai masyarakat dalam tatanan sosial atau kelas sosial mengolah sampah itu ada 5. Yang pertama, kalau zaman dahulu itu sampah dibakar, dikumpulkan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memilah, membuang tapi sudah dia menyendirikan tempatnya, itu kelas yang ketiga. Yang keempat itu mengajak. Nah kalau Mas Sis itu bisa mengajak, berarti tingkatan atau kelasnya naik menjadi kelas 4, mengajak masyarakat, lingkungan, keluarga untuk tidak membuang sampah sembarangan, ayo memilah sampah, itu seperti itu. Terus yang kelima, kelas yang paling tinggi sendiri, kelas kelima itu Mas itu bisa membuat komunitas mana peduli sampah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Jadi eman-eman toh Mas, neng kono wis 4 tahun wis terbiasa membuang sampah pada tempatnya, wis dipilah plastik cewek organik. Ayo kita mulai dari ex-TKI, ex-TKW semua, karena itu potensi. Ex-TKW mungkin dari dulu sampai sekarang lebih dari 1 juta. Nah itu kita mulai bersama gerakan Indonesia Bersih melalui forum ex-TKI TKW se-Indonesia, insya Allah akan bisa. Dalam rangka itu kita bertemu hari ini, ayo kita mulai, jangan menunggu, terus jangan siapa ya, kalau tidak kita siapa lagi, kalau enggak sekarang terus kapan lagi kita mulai. Iya, kata-katanya seperti itu. Mungkin itu. Jadi ini lagi mungkin ada saran, boleh silakan. Kalau saran, pesan dari sahabat 3R, sebenarnya kalau kita untuk fokus yang seperti itu mungkin jauh Mas ya, jauh dalam artian kita harus memilah atau plastik yang ini mungkin agak ribet. Tapi setidaknya saran saya, setidaknya itu ada kesadaran dalam artian biarpun untuk ke arah ke situ pendekatannya jauh, kita setidaknya itu setiap rumah atau komunitas atau gimana, kita ada tempat gitu kan, ada tempat, terus sampah tersebut kita buang di tempat itu, dibakar, itu saja udah bisa mendekati. Soalnya untuk yang pernah saya tahu, untuk buang sampah misalkan kan kita lagi dalam artian
sering kan dengar membuang sampah di sembarang dalam artian di sungai atau gimana. Nah. Itu ada Ada. mereka lewat jembatan bawa sampah terus langsung lempar. dibuang belum. Itu coba kita pikirkan pakai logika. Masa Iya. kita saya nggak usah Tapi menerangkan sekarang tapi Mas kita kan pikir nggak aja. gitu ya. Oh, Nggak iya. sampai gitu ya. Insya Allah mungkin mungkin Iya. jangan gitu Yang kan. penting jangan sampai gitu. Jangan lah. Karena kita kan masih sendiri kan sudah terbiasa. Masa masuk ikut ke situ. Iya, Berarti kita turun derajatnya itu. saya nggak tahu lah tapi Mudah-mudahan gitu mudah-mudahan ya. janganlah. Ya. Yang itu yang Jadi sangat sarannya kondisi yang Jangan sangat- buang sampah sembarangan, Iya, paling nggak di paling rumah nggak di punya rumah ada sendiri. tempat sendiri gitu. kita menggali lubang Ah. atau kita tempat apa itu namanya gorong-gorong apa itu Iya. kan ada kita tempatkan di pekarangan atau di depan rumah atau di samping rumah kan bisa Bisa. Iya, biarpun nggak mendekati seperti yang kita bicarakan. bicarakan. Jadi seenggak-enggaknya kita sudah masuk satu tingkatan ya, kelas pertama. Oke, terima kasih. Oke, sahabat 3R, tadi kita sudah bercerita jauh tentang pengalaman Masis di Korea, terus di rumahnya seperti apa, dan dia juga masih punya harapan pengolahan sampah di lingkungan juga lebih baik. Dia juga insya Allah siap ya Insya Allah siap. untuk terus berkarya gitu, untuk Indonesia bersih gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, kita sampai di sini sahabat 3R, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning, sugeng enjing.